Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dria Wiryawan, SEMM, selaku dosen pengampu hukum bisnis. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Project Based Learning Unilever dan Hardwood Private Limited dalam perspektif hukum kekayaan intelektual. Berikut kami tampilkan video studi kasus. Oke, di sini saya Tiara Istiqor Marfi dengan NPM 2411031062 akan menjelaskan tentang penyebab sengketa merek Unilever versus Hardwood. Nah, sengketa ini bermula saat Unilever ini meluncurkan produk Pepsodent Strong 12 jam. Hardwood merasa bahwa nama produk tersebut terlalu mirip dengan merek mereka, yaitu Formula Strong, karena sama-sama produk pasta gigi dan sama-sama memakai kata strong. Hardwood lalu menganggap hal ini bisa membingungkan konsumen dan merugikan merek mereka yang sudah lebih dulu terdaftar. Hardwood lalu menggugat Unilever ke pengadilan niaga dengan alasan bahwa pelanggaran ini dengan pelanggaran hak merek. Nah, mereka menganggap kata strong itu bukan hanya sekedar kata biasa, tapi menjadi bagian penting dari identitas produk mereka. Sementara itu, Unilever ini membantah tuduhan itu. Mereka mengatakan bahwa strong itu hanya menggambarkan manfaat produknya, yaitu perlindungan gigi selama 12 jam dan juga bukan bagian utama dari merek. Nah, menurut mereka, konsumen ini pasti lebih mengenal kata atau merek Pepsodent daripada sekedar kata strong. Awalnya, pengadilan niaga ini memihak Hardwood dan memutuskan Unilever harus membayar ganti rugi sebesar 30 miliar rupiah. Tapi kemudian Unilever ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya ini MA menilai bahwa kedua merek mempunyai perbedaan yang cukup jelas, sehingga unsur dominan ini dan citra merek Pepsodent juga dianggap cukup kuat. Jadi tidak ada kesamaan produk yang bisa membuat kebingungan di pasar. Saya Vina Vinadia dengan NPM 2111031115 akan menjelaskan tentang proses penyelesaian sengketa merek di pengadilan. Proses gugatan dan putusan pengadilan. Pada tanggal 29 Mei 2020, Hardwood Private Limited, induk perusahaan OT Group, mengajukan gugatan terhadap PT Unilever Indonesia atas dugaan pelanggaran merek Strong yang telah terdaftar sejak tahun 2008 pada kelas 3. Penggugat menyatakan bahwa merek Strong miliknya merupakan merek terkenal dan telah digunakan secara luas di Indonesia untuk produk pasta gigi. Tergugat, yaitu PT Unilever Indonesia, menggunakan kata Strong pada produk Pepsodent Strong 12 jam sejak tahun 2019. Pada tanggal 5 November 2020, Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan Hardwood dan memutuskan bahwa Unilever telah melanggar hak atas merek. Unilever dijatuhi kewajiban membayar ganti rugi sebesar 30 miliar kepada Hardwood. Upaya hukum hak kasasi oleh Unilever. PT Unilever Indonesia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 30 November 2020. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Unilever dan membatalkan putusan pengadilan niaga. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung antara lain, kata strong bukanlah kata temuan penggugat dan memiliki arti umum. Merek Pepsodent Strong 12 jam telah terdaftar secara sah oleh tergugat sejak tahun 2019. Tidak terdapat pelanggaran karena tergugat memiliki hak atas penggunaan merek tersebut. Putusan Mahkamah Agung dan Pertimbangan Hukum Hardwood Private Limited mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK atas dasar dugaan kehilafan hakim. Mahkamah Agung melalui putusan nomor 22 PK/PDD Sus HKI _2022 menolak permohonan PK. Alasan penolakan karena tidak ditemukan adanya kehilafan atau kekeliruan nyata oleh Judex Juris. Dengan demikian, PT Unilever Indonesia dinyatakan berhak menggunakan kata strong dalam produk-produknya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pelanggaran terhadap HKI. Nah, yang A, konsep kesamaan pada pokoknya sebagai dasar penilaian. Konsep kesamaan pada pokoknya dalam penilaian pelanggaran merek merujuk pada kemiripan antara dua merek yang cukup signifikan, sehingga dapat membingungkan konsumen meskipun tidak identik secara keseluruhan. Namun, karena Strong adalah kata sifat yang umum dan merek utama lebih mengarah ke Pepsodent dan Formula, maka Unilever dinyatakan tidak plagiat. Berikut bahan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang pertama ada unsur dominan. Kesamaan pada pokoknya terjadi jika ada unsur penting dalam merek yang mirip meski tidak identik sepenuhnya. Unsur ini bisa berupa bentuk tulisan, penempatan, atau bunyi ucapan yang membuat konsumen merasa kedua merek berasal dari sumber yang sama. Lalu yang kedua ada penilaian keseluruhan. Penilaian dilakukan dengan melihat merek secara utuh, bukan bagian per bagian. Jadi, perbedaan kecil tidak menghapus kesan mirip jika secara keseluruhan terlihat serupa sesuai keputusan MA. Yang ketiga, doktrin nearly resembles, yang artinya jika dua merek hampir mirip itu sudah cukup dianggap melanggar, karena tidak membuat konsumen salah mengira merek tersebut berasal dari pihak yang sama. Contohnya merek Range
tidak dibolehkan karena hampir sama dengan rans. Lalu yang keempat adalah fungsi merek. Merek berfungsi membedakan produk. Kalau terlalu mirip, konsumen bisa bingung sehingga pendaftaran bisa ditolak atau dikenalkan gugatan jika dinilai melanggar hak merek terdaftar. Jadi Mahkamah Agung menyatakan Pepsodent tidak plagiat karena kata strong adalah kata umum yang berartinya kuat dan bukan hak eksklusif milik Formula atau PT Hartword. Jadi Unilever tidak bersalah dan tidak perlu membayar denda 30 miliar seperti putusan sebelumnya di pengadilan negeri. Nah, putusan ini diambil pada tanggal 14 Juni 2023. Baik, saya Muhammad Wilhan Fatridineza dengan NPM 245103108 akan menjelaskan tentang sengketa hukum antara Unilever dan Hartword Private terkait produk pasta gigi, khususnya dalam hal hak kekayaan intelektual dan etika persaingan. Hartword menuduh Unilever melakukan praktik tidak adil dengan memanfaatkan kekuatan pasar dan citra merek yang sudah mapan, kemudian meniru produk mereka secara tidak sah. HKI seperti paten merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang yang menjadi kunci dalam perlindungan inovasi produk. Jika terbukti terjadi pelanggaran, Hartword dapat menuntut secara hukum dengan bukti yang relevan. Unilever juga diduga menyalahgunakan posisi dominannya melalui harga yang tidak adil, kemudian pemasaran menyesatkan dan penciplakan merek yang dapat merusak persaingan dan mengurangi pilihan konsumen. Praktik ini bukan hanya melemahkan pesaing kecil, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas produk di pasar. Oleh karena itu, regulasi yang kuat termasuk perlindungan HKI, kemudian hukum persaingan usaha, dan perlindungan konsumen itu sangat penting untuk menjamin persaingan yang sehat. Pemerintah dan lembaga pengawas harus menegakkan aturan secara ketat, sementara perusahaan besar seperti Unilever harus berkomitmen pada prinsip bisnis yang adil dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Tiasya Ratu Putri dengan NPM 241103191 menjelaskan tentang implikasi putusan MA nomor 332/PDT SUS HKI 2021 terhadap perlindungan merek di Indonesia. Putusan MA dalam kasus Unilever versus Hartword menegaskan bahwa penilaian pelanggaran merek harus fokus pada unsur dominan. Dalam kasus ini, unsur Pepsodent dan Formula dianggap berbeda meskipun sama-sama menggunakan kata strong. Kata strong dinilai hanya sebagai kata deskriptif, bukan unsur utama. Artinya, untuk pelaku usaha harus lebih cermat dalam memilih merek. Pastikan merek itu tidak mirip dengan yang sudah ada, terutama pada unsur dominannya. Adapun peran DJKI. Yang pertama, DJKI dapat mengedukasi soal pentingnya unsur dominan, mensosialisasikan cara menilai kemiripan merek, memastikan proses pendaftaran lebih selektif. Nah, kesimpulannya, putusan ini jadi presiden penting. Fokusnya bukan hanya kemiripan sebagian kata, tapi pada keseluruhan tampilan dan unsur utamanya. Jadi kesimpulannya adalah perlindungan hukum atas nama merek Strong milik Hartword mengacu pada UU nomor 26 tahun 2016. Namun, Mahkamah Agung menilai kata Strong bersifat umum dan bukan elemen utama sehingga membatalkan putusan sebelumnya. Meski Hartword ini mendaftarkan lebih dahulu, Unilever sebenarnya bisa mengajukan pembatalan merek apabila jika tidak terbukti tidak digunakan aktif selama 3 tahun. Nah, persaingan dan mengurangi pilihan konsumen, praktik semacam ini bukan hanya melemahkan pesaing kecil, tapi juga kompetensi menurunkan kualitas produk di pasar. Oleh karena itu, regulasi yang kuat termasuk perlindungan HKI, hukum persaingan usaha, dan perlindungan konsumen sangat penting untuk menjamin persaingan yang sehat. Pemerintah dan lembaga pengawas harus menegakkan aturan secara ketat, sementara perusahaan besar seperti Unilever harus berkomitmen pada prinsip bisnis yang adil dan bertanggung jawab. Oke, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.